Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat Rehab Hati Jambi, khususnya para akhwat dan para ummahat, ini adalah nasihat bagi antunna semuanya, bahwasanya kami ingin menyampaikan beberapa tugas atau peran wanita di dalam Al-Quran. Banyak peran wanita atau tugas wanita yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan kisahnya di dalam Al-Quranul Karim dan di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Jika dikumpulkan, mungkin lebih dari 30-an wanita yang ada diceritakan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maka di antara wanita yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam gambarkan di dalam riwayat-riwayatnya, maka di sini terdapat 4 peran atau tugas wanita di dalam Al-Quran. Yang pertama, ia adalah sebagai seorang istri. Tugasnya, ini peringkat yang paling pertama, ini porsi yang paling besar. Yang kedua adalah wanita berperan sebagai seorang ibu. Yang ketiga adalah ia diceritakan sebagai karakter dari bentuk pribadinya. Yang keempat, wanita diceritakan, dikisahkan dalam riwayat kehidupannya bahwasanya ia beraktivitas sosial. Ini urutan yang Allah inginkan, yang Allah gambarkan, dan Allah inginkan wanita itu seperti ini urutannya. Jadi porsi yang paling besar, peringkat yang paling besar adalah tugasnya sebagai seorang istri. Lalu berurut yang kedua, ia sebagai seorang ibu. Yang ketiga sebagai pribadi. Yang keempat adalah sebagai sosial. Adapun jika para akhwat atau ummahat semuanya membalikkan 4 daripada tugas para wanita dalam Al-Quran ini, diputar balik, semisal wanita sebagai aktivitas sosial ini jadi nomor 1, ya, peringkat 1. Kemudian sebagai pribadi jadi nomor 2. Kemudian sebagai istri jadi nomor 3. Lalu sebagai ibu jadi nomor 3. Lalu yang terakhir sebagai istri jadi nomor 4. Maka yang terjadi adalah masa seperti yang kita rasakan saat ini. Terpuruknya Islam, terpuruknya generasi saat ini adalah akibat dari kita tidak mencontoh, tidak meniru bagaimana para ummahat terdahulu, para sahabiah, para generasi-generasi salafus saleh dalam menjaga peran pentingnya, ya, terutama sebagai seorang wanita. Maka jangan dibalik. Jika kita ingin mengembalikan generasi emas Islam ini, jangan dibalik. Jika dibalik, maka yang terjadi apa-apa yang kita rasakan di hari ini. Runtuhnya generasi Islam, peradaban Islam dikarenakan karena kita jauh daripada Al-Quranul Karim. Maka kembalilah ya kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana Allah menginginkan bahwasanya peran penting wanita adalah ia sebagai seorang istri.
Maka berperanlah menjadi istri yang taat. Berperanlah sebagai istri yang solehah. Berperanlah sebagai istri yang bisa menjaga suaminya dengan baik, menjaga dirinya, menjaga anak-anaknya, dan menjaga rumahnya dengan sempurna. Sehingga hal ini akan bisa mengembalikan kondisi kejayaan Islam. Kenapa demikian? Karena yang pertama kali dilihat oleh anak-anak adalah pendidikan daripada ibunya, bundanya, orang tuanya. Yang dilihat adalah bagaimana pola asuh, pola didik dari orang tuanya. Karena mereka bercermin, berkaca kepada kedua orang tuanya. Maka jangan warisi cerminan buruk atau tauladan buruk sehingga hal itu akan turun temurun. Ya, semisal para akhwat sebagai seorang istri, maka jadilah seorang istri yang memang tunduk dan patuh kepada suami. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Laki-laki adalah pemimpin daripada perempuan. Artinya, laki-laki di sini adalah ia sebagai kepala rumah tangga, ia sebagai pemimpin. Maka wanita di bawahnya. Maka jangan terbalik. Jangan antunna yang menjadi pemimpin. Jangan sampai antunna yang memegang segala urusan. Karena anak akan bercermin dengan hal itu. Ya, sehingga ini akan menjadikan generasi Islam akan terpuruk. Kenapa? Karena kita tidak menegakkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita berumah tangga adalah untuk menegakkan hukum Allah di dalam rumah tangga. Maka jadilah istri yang taat sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga anak-anak kita dapat mencontoh suri tauladan yang baik dari sang ibu. Lalu kemudian peringkat yang kedua adalah ia sebagai seorang ibu, ya. Barulah peringkat yang ketiga adalah sebagai pribadi, dan yang keempat adalah sebagai aktivitas sosial. Ya, sebagaimana Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ia mengajar para sahabat. Tatkala meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau banyak ditanyai oleh para sahabat tentang riwayat-riwayat hadis tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan terbalik, ya. Jangan Anda jadikan wanita sebagai aktivis sosial atau ibu-ibu sosialita, jangan terbalik. Kenapa? Karena ini porsi paling kecil. Ya, jika Anda punya kemampuan untuk itu, maka silakan. Anda punya kemampuan untuk mengajar, Anda punya kemampuan dalam bidang pengobatan, menjadi dokter, menjadi perawat, itu memang diperlukan, maka dipersilahkan. Ya, maka yang harus Antuna perhatikan adalah 4 poin. Ya, yang harus Antuna peringkatkan dalam diri Antuna adalah jadilah Antuna sebagai istri yang taat, yang patuh. Jadilah ibu yang memberikan ketauladanan yang baik bagi anak-anaknya. Ya, jadilah pribadi yang bisa
memberikan contoh yang terbaik, dan jadilah aktivis sosial yang memang peran ini diperlukan, maka silahkanlah Anda beraktivitas sosial. Nah, mudah-mudahan dengan memahami porsi peran dan tugas wanita di dalam Al-Quran ini, Antuna bisa mendapatkan gambaran bahwasanya yang Allah inginkan dalam kehidupan wanita adalah memahami 4 hal ini. Barakallahu fikunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit?